Masjid Nabawi di Madinah menjadi salah satu masjid yang paling banyak dikunjungi oleh umat Islam. Selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi yang indah selalu dipadati oleh jemaah haji maupun umroh dari seluruh dunia. Banyaknya muslim yang berbondong-bondong mendirikan sholat di Masjid Nabawi, karena masjid ini memiliki banyak sekali keutamaan. Pemirsa, inilah 7 keutamaan Masjid Nabawi yang harus Anda ketahui. 1. Memiliki keutamaan 1000 kali lipat dibanding tempat lain selain Masjid Al-Haram Mekah. 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Selain itu, sholat arba'in atau sholat fardu 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi, maka ia akan terlepas dari siksa neraka, lepas dari azab, dan bersih dari kemunafikan. 2. Terdapat Raudhah atau Taman Surga, tempat Rasulullah menerima wahyu, sholat, beribadah dan berdakwah 1400 tahun yang lalu. Raudhah merupakan tempat mustajabnya doa. Sangat disunahkan memperbanyak ibadah di Raudhah, misalnya sholat, baik wajib maupun sunnah, zikir, dan juga iktikaf. 3. Terdapat makam Rasulullah, makam Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Makam Nabi Muhammad SAW merupakan rumah beliau dengan Siti Aisyah. Makam digali di bawah tempat tidur di mana beliau wafat. Terdapat perdebatan antara para sahabat saat hendak memilih lokasi untuk memakamkan Rasulullah saat itu. Sebagian sahabat menyarankan agar menempatkannya di mimbar tempat beliau berkhutbah, atau di mihrab tempat beliau menjadi imam sholat. Beberapa dari mereka mengatakan untuk menempatkannya di Baqi, makam tertua di Madinah dan tempat di mana keluarga serta sahabat Rasulullah dimakamkan. Akan tetapi, Abu Bakar datang dan menengahi perdebatan tersebut. Beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda bahwa seorang nabi tidak pernah dikuburkan di tempat lain selain tempat di mana dia meninggal. 4. Menyimpan mimbar yang dulu digunakan Rasulullah untuk berdakwah. Dikisahkan bahwa, pada awalnya mimbar adalah gundukan tanah yang dijadikan Rasulullah sebagai tempat duduk. Ini dimaksudkan, agar Rasulullah dapat melihat dan mengenali semua sahabat yang hadir, dan melihat orang asing yang datang ketika beliau sedang menyampaikan khutbah. Kemudian, para sahabat bersepakat membuatkan Rasulullah sejenis mimbar dari batang pohon kurma, yang dapat disandari Rasulullah ketika beliau letih terlalu lama berdiri. 5. Merupakan masjid yang dibangun oleh Rasulullah dengan tangan beliau serta para sahabat. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW sejak pertama beliau menginjak kota Madinah, tepatnya di tempat unta tunggangan Rasulullah menghentikan langkah perjalanannya. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran buah kurma milik 2 anak yatim bersaudara, yakni Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah. 6. Merupakan masjid kedua yang dibangun Rasulullah setelah Masjid Quba, Madinah. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah pada tahun pertama Hijriah atau 622 Masehi di Quba. Latar belakang dibangunnya masjid ini adalah karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah menuju Madinah. Mereka singgah di desa Quba selama 5 hari. Masjid Quba dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga Kalsum bin Adam dari kabilah Amir bin Auf, yang diwakafnya kepada Rasulullah setibanya di Quba. Pada masa itu, Quba merupakan kawasan pinggiran Yasrib, atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Madinah, yang terletak sekitar 3 km ke arah selatan. 7. Dibangun pada tahun pertama Hijriah, atau bulan September tahun 622 Masehi. Jadi, usia Masjid Nabawi saat ini sudah sekitar 1401 tahun. Awalnya, masjid tersebut hanya berukuran sekitar 50 kali 50 meter, dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah membangun dengan tangan beliau sendiri, kemudian dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Di sisi tembok, keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sementara atap masjid terbuat dari daun kurma, dan sebagian atapnya dibiarkan terbuka, dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Selama 9 tahun, masjid ini digunakan tanpa penerangan di malam hari. Hanya saja, ketika waktu Isya, dibuat sedikit penerangan dengan membakar jerami. Kini, Masjid Nabawi tampil semakin megah dan dapat menampung sekitar 535.000 orang di dalamnya. Semoga kita semua, segera Allah beri kesempatan untuk bisa mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Haram Mekah.